Setelah cukup lama menyerang Inggris dan juga Eropa Barat hingga tempat suci pun sudah tidak dianggap lagi kaya. Halo teman-teman, kembali lagi tentunya di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang bangsa Viking. Bangsa Viking adalah bangsa dari Skandinavia yang mencakup dari negara Denmark, Norwegia, dan juga Swedia, yang berprofesi sebagai pedagang, peladang, dan juga yang paling terkenal sebagai perompak. Nah, jika kita mendengar atau kita berbicara tentang Viking, pastinya kita berpikir bahwasannya Viking ini adalah sebuah kelompok yang sangat brutal, yang sangat tragis dan sangat kejam, ya kan? Apalagi yang dimana ketika kita menyaksikan sebuah film yang menceritakan tentang Viking, yang pastinya alur cerita film tersebut menceritakan bahwasannya sekelompok Viking ini adalah seorang perompak yang sangat kejam dan menakutkan tentunya. Oke, inilah dia pembahasan kita tentang bangsa Viking yang akan kita rangkum di kisah singkat. Kehidupan bangsa Viking bisa dibilang sangatlah keras, yang dimana sumber daya alam mereka tidak semelimpah Eropa Barat dan juga Eropa Timur, sehingga sebagian dari mereka memutuskan untuk merantau ke luar wilayah. Nah, para petualang ini pergi dengan menggunakan kapal sederhana yang bisa dibilang kapal ini masih sangat ketinggalan jauh dari kerajaan-kerajaan adidaya pada saat itu. Walaupun demikian, kapal ini menjadi ciri khas dari bangsa Viking, yang dimana sempat menjadi bangsa yang paling ditakuti di seluruh Eropa pada saat itu. Bangsa Viking ialah bangsa yang terkenal akan keahliannya dalam mengarungi samudra dan juga hobinya menjarah. Dan juga kalian harus tahu bahwasannya tidak semua orang bangsa Skandinavia adalah seorang Viking. Banyak juga imigran Eropa yang pergi ke sana ataupun orang lokal yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan Viking. Walaupun begitu, jika dilihat dari tingkah kebudayaan bangsa Viking memang sangatlah berbeda dengan kebanyakan bangsa Eropa lain yang menganggapnya bangsa barbar. Walaupun dianggap sebagai bangsa yang tidak beradab, bangsa Viking juga mempunyai kode etik di antara mereka. Misalnya nih, terdapat beberapa aturan mengenai pembagian barang, jarahan yang sangat mereka hormati. Mereka juga tidak akan menyerang sebuah kapal yang sedang diserang oleh perompak lainnya gitu. Dan karena itu, pertarungan untuk merebut jarahan di antara bangsa Viking sangat jarang sekali terdengar gitu, coy. Nah, di sini bisa kita nilai bahwasannya bangsa Viking yang dianggap sangat kejam dan brutal, tapi mereka sangat menjunjung tinggi kode etik dan memegang teguh prinsip-prinsip di masyarakat mereka. Brutal boleh, tetapi tetap menjaga adat dan istiadat. Nah, alasan bangsa Viking memulai invasi mereka ialah karena ingin mencari harta karun. Invasi bangsa Viking pertama kali terjadi di Pulau Lindisfarne yang terletak di wilayah timur laut pantai Inggris. Pulau tersebut bisa dibilang adalah salah satu pusat pembelajaran agama Kristen yang sudah sangat terkenal di seluruh Eropa. Karena berbentuk kepulauan, Lindisfarne ditempuh melalui jalur laut. Karena itu, pulau tersebut memang sangat sering dikunjungi kapal dari luar untuk membawa makanan, anggur, dan juga buruan lainnya. Nah, reputasi inilah yang menarik para pedagang di Eropa dan berbagai komunitas dagang untuk datang berdagang di sana. Khususnya akrali keagamaan yang tidak ternilai bagi para umat. Maka tidak heran jika di sana terdapat banyak benda berharga yang dikumpulkan dari sekutu-sekutunya. Biasanya harta tersebut disimpan oleh para tabib di dalam gereja. Serangan bangsa Viking yang terjadi di tahun 798 Masehi. Serangan itu sangat mengejutkan masyarakat Lindisfarne yang dimana penduduk di sana tidak pernah memiliki pengalaman perang sama sekali. Alhasil, pulau ini bisa dibilang tidak memiliki bentuk pertahanan apapun untuk menghadapi serangan dari bangsa Viking. Para saksi mata hanya mencatat bahwasannya kedatangan kapal-kapal Viking yang bergerak dengan sangat cepat dan juga para awak kapalnya yang kemudian turun dan berteriak sambil mengayunkan pedang dan juga tombak. Mereka segera berlari ke arah gereja untuk menjarah harta. Selain itu, mereka juga membunuh penculik yang masih muda untuk dijual di pasar gudang. Serangan ini tentunya menjadi yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Pada saat itu memang Inggris terkenal sangat kaya.
Karena pulau ini terpisah dari deretan Eropa, membuatnya lolos dari berbagai konflik yang ada. Jadi tidak mengherankan jika gereja-gereja di sana sangatlah kaya dan juga memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Jauh berbeda dengan daerah Skandinavia yang tanah suburnya sangatlah kurang. Mayoritas penduduk di sana tidak bisa menjadi petani karena tanahnya yang keras dan sulit ditanam bibit. Selain itu, dibandingkan Inggris dan wilayah Eropa Barat, hanya sedikit lahan di sana yang bisa ditanami di Skandinavia. Makanya tidak heran banyak dari mereka yang memilih untuk jadi pedagang atau bahkan perompak. Kondisi ini makin diperparah dengan budaya Viking yang menyebut dirinya sebagai Norsemen. Nah, menurut dari budaya tersebut, orang tua akan memberikan semua harta maupun properti yang mereka miliki kepada anak yang tertua, dan membuat anak-anak lainnya hanya bisa menangis di pojokan. Fakta tersebut membuat pihak anak kedua dan seterusnya tidak mendapat warisan sama sekali dari orang tua mereka. Alhasil mereka memutuskan untuk bertualang demi kehidupan mereka sendiri. Nah, bangsa Viking sendiri menganut keyakinan mitologi Nordik, kepercayaan yang sangat dipercayai oleh bangsa Viking. Sedangkan dewa tertinggi bangsa Viking ialah dewa Odin. Menurut kepercayaan bangsa Viking, dewa Odin mengajarkan bahwasannya prajurit yang mati adalah orang yang terhormat dan langsung masuk surga. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya jika bangsa Viking menyerang pulau-pulau dan mereka mati, maka mereka akan masuk surga. Dan jika mereka hidup dan menang, maka mereka akan kaya. Begitulah dalam pikiran bangsa Viking mungkin. Selain itu, bangsa Viking juga merasa tempat ibadah seperti gereja adalah tempat penyimpan harta berharga dan pusaka agama. Dibandingkan harus menyerang istana-istana besar yang pastinya dilengkapi dengan senjata dan juga pertahanan yang sangat ketat, maka akan jauh lebih mudah dan minim resiko menyerang tempat ibadah seperti itu. Karena sedangkan target utama adalah tempat ibadah. Itulah kekejaman dan kekejian bangsa Viking. Nah, persenjataan yang dipakai oleh bangsa Viking sangatlah beragam. Mulai dari tombak, kampak, pedang, panah, hingga tameng gundar yang sangat legendaris. Walaupun begitu, mayoritas di antara mereka akan membawa tombak dan kampak. Hal itu terjadi karena mereka menganggap ini cukup murah dan mudah diproduksi. Selama kurang lebih 30 tahun, bangsa Inggris selalu diserang oleh bangsa Viking. Bahkan beberapa korban memutuskan untuk membayar para prajurit Viking agar menjauh dan tidak menyentuh mereka. Bagi para penjelajah Viking, hal ini lebih menguntungkan karena mereka bisa mendapatkan uang dengan cara lebih mudah tanpa harus mengeluarkan tenaga dan juga keringat. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh Viking untuk lebih sering lagi datang ke wilayah tersebut dan menagih uang bayaran. Jadi nggak pengen yang sulit kalau yang simpel ada gitu ya kan. Setelah cukup lama menyerang Inggris dan juga Eropa Barat hingga tempat suci pun sudah tidak dianggap lagi kaya, serangan Viking berikutnya ialah ke Islandia, tepatnya di Pulau Lambai di Teluk Dublin. Di tahun tersebut mereka juga menyerang dan menjarah Pulau Kiona, dan di tahun-tahun berikutnya menyasar ke Pulau Man. Lalu mereka kembali lagi ke Pulau Kiona dan menjarah gereja-gereja yang ada di sana. Sampai-sampai para tabib memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Serangan Viking membuat warga-warga di pulau itu menjadi trauma begitu melihat kapal Viking di tengah laut. Mereka akan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Salah satu tujuan mereka tentunya masuk ke wilayah pedalaman di sana. Mereka berpikir bangsa Viking yang biasanya datang dengan kapal tidak akan mampu terlalu jauh masuk ke pedalaman. Faktanya mereka hampir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Bangsa Viking juga pandai menggunakan kuda dan tidak ragu mencari korbannya ke seluruh penjuru sekalipun. Pada tahun 840 Masehi, bangsa Viking menyerang wilayah Nantes di Prancis, kemudian melanjutkan serangannya ke Paris, Limoges, Orleans, Tours, Nimes, Sheffield, dan juga menyerang Pisa pada tahun 859 Masehi. Di pertengahan abad ke-9, mereka mendirikan pemukiman di pantai-pantai yang telah mereka jajahi, seperti Limerchick, Truk, Waterford, Wexford, dan juga Uplow.
Salah satu pemukiman terpenting yang dibangun oleh Viking adalah pemukiman yang dibangun oleh Ivar tak bertulang yang berasal dari Denmark dan Olaf si Putih yang merupakan putra panglima perang dari Norwegia. Bosan dengan berpetualang dan ingin hidup lebih nyaman, sebagian dari para penguasa Viking bahkan memutuskan untuk menetap. Olaf menjadi bagian terbaik di wilayah tersebut dan menjadi raja di sana. Sedangkan Ivar sendiri bergerak untuk mencari wilayah baru. Nah, itulah kisah singkat dari bangsa Viking yang sebenarnya sih masih banyak ceritanya. Jadi kita cukup sampai di sini aja. Nanti kalau rame baru kita lanjut lagi, oke? Oke, cukup sekian konten kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf, tentunya selalu banyak kurangnya karena masih dalam proses pembelajaran. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.